Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Om Swastiastu Santi Santihum. Kembali berjumpa dan bertemu bersama saya Gusar Legend atau Satur Penijati atau Nanang Hardidi atau Bobi Wong atau Ajaraham, atau terserah sahabat-sahabat memanggil nama saya. Mungkin di malam ini kita berbincang-bincang tentang sedikit sekelumit pengalaman-pengalaman hidup kita yang ada di bumi Nusantara dan Indonesia. Ya, ada sedih, ada duka, ada dihormati, ada diremehkan, itulah kehidupan. Bahkan kita ada dibohongi, dilecehkan. Begitu juga ada pula yang memberi keuntungan, memberi rezeki. Itulah kehidupan yang pernah kita alami. Sudah sewajarnya kita sebagai manusia itu mengalami dinamika kehidupan. Baik mendapat harta, kehilangan harta, mendapatkan kehormatan, kehilangan kehormatan, mendapatkan sanjungan, mendapat hinaan, itu hal wajar dalam hidup. Oleh karena itu sahabat-sahabat, dalam prinsip hidup ini Anda semua harus ingat bahwa hidup di dunia ini adalah persinggahan untuk mampir minum dan makan saja, atau istilah dalam filosofi Jawa sak termo mangan lan ngumbih mampir ing dunya ini, yang artinya hanya sekedar mampir untuk makan dan minum. Kenyataannya tidak ada orang-orang yang hidup sampai ribuan tahun, ratusan tahun juga sudah jarang. Ya kalau zaman dulu ada, tapi itu ada orang yang masih hidup yang usianya mungkin ribuan tahun, itu ada. Dan itu wajar saja. Oleh karena itu berbincang-bincang tentang histories of life kita, mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat yang hadir dalam diskusi history of life ini ya. Oke, ini telah bergabung seperti biasanya Ratu Tunjung Sekar dari kota Bandung. Dari mana itu? Dari mana? Kota Bandung mana? Kota Bandung. Kiara Condong. Kiara Condong. Ratu Tunjung Sekar yang aktif mengikuti saya dalam diskusi panel maupun diskusi yang bersifatnya global. Oleh karena itu waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya. Silakan Ratu Tunjung Sekar. Terima kasih Gus Legend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabatku semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu dan diberi perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertanyaannya, apakah benar Gus Legend atau Satrio Piningit Sejati pernah ke rumah Megawati Soekarno Putri tetapi tidak bertemu dengan beliau, namun ditemui oleh guru spiritualnya beliau yang bernama Mayor Jenderal Purnawirawan Rosidi? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oh iya. Oke, terima kasih. Itu sebagian dari history of life ya. Benar sekali Ratu Tunjung Sekar. Tahun 2009 itu ada pemilihan presiden. Pada saat itu kandidat-kandidat yang muncul adalah SBY berpasangan dengan Budiono, Megawati berpasangan dengan Prabowo Subianto, Yusuf Kala berpasangan dengan Wiranto. Nah, di dalam Pilpres itu tahun 2009 itu saya kedatangan tamu-tamu sahabat-sahabat saya dari Tegal. Namanya Ustadz Misbah Mustafa atau biasa kerap dipanggil dengan panggilan Ustadz Misbah. Gitu. Datang ke sini, begitu dia datang, dia tanya, "Gus, ya Ustadz apa? Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Sudah ngobrol-ngobrol, terus saya bilang,
silakan minum, tak bikinin kopi dan sebagainya, cerita-cerita sudah sambil merokok. Tanya, Gus, ayo kita ke yuk, ke tempatnya Bu Megawati yuk, katanya Ustadz Misbah. Kan dia mencalonkan presiden, siapa tahu kita ketemu dan kita bisa silaturahmi ke alim ulama juga tokoh-tokoh nasionalis gitu. Oke Ustadz Misbah. Cuma aku ini belum tahu tim-timnya dari Mbak Mega Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri. Tapi saya pernah diundang oleh Cliff namanya. Cliff itu orangnya Mbak Mega. Yo, mudah-mudahan dia bisa menghubungkan gitu. Tak lama kemudian sudah saya bilang kita berdandan dulu lah, berdandan ustadz gitu, berdandan ustadz lah, semua pakai gamis, pakai ini. Saya juga pakai gamis putih. Sudah saya bawa mobil, ceritanya saya bawa mobil yang nyupirnya Mbak Wiro. Mbak Wiro itu ada saya mobil. Mbak Wiro, ayo kamu antar saya ke rumahnya Mega, kita temuin. Siapa tahu kita bisa ketemu. Nanti kita diskusi kalau bila perlu. Beliau mau calon presiden ya kita dukung. Ada Pak Prabowo kebetulan sebagai wakilnya waktu itu. Gimana? Di samping intinya pada dasarnya semua teman-teman ingin cari uang mendukung itu, bukan murni. Tapi dengan bergaya pakai agamis, ya itu wajar-wajar saja. Dulu itu memang mungkin masih belum mengenal tasawuf ya. Tapi oke lah, berangkatlah semua. Saya, Ustadz Misbah Mustafa, Gupron, Mbak Wiro, terus ada Haji Anis, Haji Ali, berangkat pak mobil. Sampailah di rumahnya Mbak Mega Soekarno Putri, Mbak ya, di Jalan Tengku Umar nomor 11. Wah, ternyata di situ sudah bikin tenda kayak tenda kumpulnya para alim ulama gitu kan. Di situ saya langsung bertanya kepada security depan, kemudian polisi, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Saya ingin bertemu dengan Mbak Megawati Soekarno Putri selaku kandidat presiden dan wakilnya Prabowo. Oh silakan masuk Pak. Di ruangan tamu saya diajak ke ruangan timnya itu. Masuk, saya ngisi buku tamu. Tidak lama kemudian disuruh makan dulu. Saya ketemu yang namanya tokoh-tokoh seperti itu. Ya tokoh PDI semua kumpul di situ. Ya sudah kumpul semuanya. Saya makan situ bareng-bareng sama ada Siregar juga itu, salah satu artis rock di situ. Ada Mbak Puan kebetulan sih. Tapi saya ingin ketemu Megawati, pada saya itu bukan ingin ketemu Puan Maharani. Nah sudah. Tidak lama kemudian mungkin dia berunding. Saya kurang lebih sekitar 5 kalau nggak 7 orang. 5 ya, 7. Saya, Mbak Wiro, Gupron, terus Ustadz Misbah Mustafa, terus Haji Anis, terus Haji Ali, terus Aziz Fahru Rozi. Sudah. Makan akhirnya, setelah makan, tidak lama kemudian maghrib, kebetulan berangkatnya sebelum maghrib tuh. Saya bilang gimana ini bisa ketemu dengan Bu Mega enggak? Ada protokol, oh enggak bisa Pak, Bu Mega enggak bisa ini. Terus timnya itu ada namanya guru spiritualnya Megawati itu kebetulan namanya Mayor Jenderal Haji Rosidi yang bagian imam tahlil wirid di rumahnya Megawati Jalan Tengku Umar nomor 11. Wah itu dengan timnya saya diteropong sudah. Saya bilang sama Haji Rosidi, Pak Haji, Ustadz, saya panggil Kiai, dia juga panggil Gus Har Legend. Tapi ada teman saya yang dipanggil Kiai Misbah. Ya, silakan Kiai katanya. Ya sudah. Ya namanya dia juga pakai sarung, pakai gamis juga. Lama kemudian saya bilang, bisa ini kita ngobrol sama Mbak Mega, Bu Megawati Soekarno Putri selaku kandidat presiden tahun 2009 pada saat itu. Tidak lama kemudian, wah kayaknya beliau masih sibuk katanya. Oh,
Ya terus gimana, ya sudah ditackle oleh Haji Rosidi itu, tim spiritualnya, mungkin bagian humas keagamaan juga tim spiritualnya juga ya. Oke, ngobrol-ngobrol habis makan. Saya kebetulan diteropong sama mungkin orang-orang itu. Ya, katanya kok diteropong gelap ini, gusar sama ini nggak bisa ditembus. Nggak mau lihat kekuatan gitu mungkin ya. Tidak lama kemudian sudah selesai, pas kebetulan maghrib azan imamnya ya Mayor Jenderal Haji Rosidi itu sudah imam salat maghrib. Terus saya terakhir disuruh mimpin doa setelah zikir astagfirullahaladzim la ilaha illallah itu. Terus saya pimpin doa seperti biasa yang baca doa hizib khatfi seperti sama Ratu Tunjung Sekar itu. Saya baca pada saat kota muslimin sebutkan hajatnya masing-masing, sudah nggak keperluannya presiden, silakan hajatnya masing-masing. Tapi setelah itu, setelah selesai saya mau pamit, saya bilang sama Haji Rosidi dan banyak orang itu disaksikan, Haji Rosidi, ya Haji, dengarkan baik-baik kata saya. Ada Ustadz Harun Rasid juga. Jika Mbak Megawati belum bisa menemui saya sampaikan besok pasti dalam pemilihan dia akan kalah. Karena saya akan berikan satu pemahaman bagaimana teknik untuk mengalahkan dan memenangkan dalam pilpres itu. Begitu. Ya sudah, ya nanti saya sampaikan ke Ibu Mega, katanya Haji Rosidi. Dan sudah selesai, akhirnya sudah saya pulang ke rumah. Terus akhirnya nomornya handphonenya Ustadz Harun Ar-Rasyid diminta, nomor saya juga diminta, tapi saya nggak ngasih, sama Kiai Haji Rosidi diminta. Kata Ustadz Harun Ar-Rasyid, kamu kalau ingin menang Megawati harus ketemu Gusar Legend, katanya gitu sih, yang ngomong almarhum Ustadz Harun Ar-Rasyid. Lama kemudian sudah pulanglah saya sampai ke rumah. Seminggu kemudian terjadilah pemilihan presiden. 2 minggu kemudian, ya 2 minggu kemudian pemilihan presiden, dan ternyata Megawati sama Mas Prabowo kalah. Padahal dia nomor 1, nomor 2 itu SBY, nomor 3 itu Yusuf Kala, dan yang menang adalah SBY. Sudah kalah, begitu kalah Haji Rosidi itu nelpon almarhum Ustadz Harun Rasyid tiap hari, gimana nih, bilangnya sama Gusar ini. Waduh, betul tuh karomanya Gusar Legend. Ternyata apa yang dikatakan benar ya. Wah, saya sudah tidak bisa ini Pak. Ya beliau kayaknya sudah, kebetulan saya suka tirakat, pada saya jarang bicara sama orang. Paling di kamar seminggu keluar dan sebagainya. Itulah pengalaman saya. Nggak ketemu Megawati Soekarno Putri, tapi saya ketemu Haji Rosidi, dan ini nyata, saksinya masih ada, masih hidup. Begitu Ratu Tunjung Sekar. Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih. Udah jelas dan gamblang diterangkan. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih Gusar. Ya oke, terima kasih kembali. Oke, gitu aja sahabat-sahabat dalam diskusi panel History of Life kita masing-masing. Kita tutup dulu. Kalau ada waktu kita lanjutkan lagi. Akhir kata, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahannya itu karena kebodohan, kefakiran ilmu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwa. Wallahul mu'afiq ila midzarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.